Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Tuhan GK Sumut Seklasi 91, dan juga saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti Lentera Anugerah yang menyapa kita di setiap pagi dengan firman Tuhan sebelum kita melakukan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Mari saya mengajak kita semua menundukkan hati, kita bersatu di dalam doa. Layaklah ya Tuhan di saat ini, kami mengucap syukur kepadamu buat berkat dan kasih Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami di pagi hari ini. Kami boleh menikmati nafas hidup, kekuatan, kesehatan, dan semua itu karena Tuhan saja. Dan saat ini Bapa, hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan dan mengarahkan kami, sehingga apa yang kami lakukan di hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah Engkau, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Matius, pasal yang ke-23, ayat 27. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu, orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian firman Tuhan. Adapun tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita di pagi ini adalah topeng malaikat. Topeng malaikat. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah lukisan yang sangat indah dan menarik dari seorang pelukis yang bernama Verdi Rossi. Dan lukisan itu diberi judul The Moment Under Discussion. Nah, dalam lukisan tersebut digambarkan bahwa ada seseorang yang saat-saat menjelang kematiannya, ternyata topengnya jatuh tepat di muka seorang malaikat pencabut nyawa. Sehingga saat itu ia tidak dapat lagi menipu siapapun, termasuk kepada si malaikat pencabut nyawa tersebut. Jadi ternyata selama hidupnya ia mampu menipu orang dengan sesuatu yang tampaknya luar biasa baik. Tetapi saat-saat dia mau mati, topengnya lepas dan semuanya terbuka. Sayang sekali bahwa topengnya baru terbuka ketika di saat ajalnya tiba. Sehingga ia tidak lagi punya kesempatan, punya waktu sedikit pun untuk memperbaiki hidupnya. Ketika topengnya jatuh, ia mati. Nah, lukisan ini sebenarnya dilukis oleh Verdi Rossi merupakan sebuah kritik sosial terhadap keadaan dunia sekarang ini. Dan memang harus kita akui bahwa sekarang ini cukup susah membedakan mana orang-orang yang tulus hatinya dan mana yang penipu. Karena para penipu pun sekarang ini bisa berkamuflase sebagai orang-orang yang tulus hatinya. Dengan kata-kata, dengan perbuatannya, sebenarnya di balik itu ada niat dan maksud yang sangat jahat. Bahkan seorang penipu sekarang ini bisa kelihatan lebih tulus daripada seorang yang tulus hatinya sekalipun. Kelihatan lebih alim daripada seorang yang alim benar-benar. Karena apa? Karena mereka memakai topeng. Ya, topeng malaikat. Sehingga orang berpikir mereka adalah malaikat-malaikat. Sehingga ia tampak seolah-olah
seperti seorang malaikat yang baik hati. Topeng yang membuat wajah seseorang yang jahat sekalipun kelihatan menjadi alim. Ferdy Rossi mengkritik ini. Tapi tahu tidak, hal-hal seperti ini ternyata juga dulunya pernah dikritik oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang disebut memang di sini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga orang-orang munafik. Ini menunjuk kepada siapa? Ini menunjuk kepada orang-orang yang sebenarnya tahu kebenaran firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tetapi merekalah yang memutarbalikkan firman Tuhan untuk keuntungan pribadinya. Merekalah orang-orang yang bertopengkan firman Tuhan, tetapi mempunyai niat, maksud yang sangat-sangat jahat. Mereka inilah yang Tuhan Yesus kritik. Seperti seorang yang pura-pura memakai topeng malaikat. Dan kenyataan seperti ini bukan hanya ada di dalam kehidupan sekuler saja. Bukan hanya kehidupan masyarakat secara luas, tidak. Bahkan kalau kita perhatikan, Yesus mengkritik orang-orang Yahudi. Mereka yang menganggap dirinya sebagai umat Allah. Bahkan lebih spesifik lagi, orang-orang yang ada dalam bait suci. Orang Farisi, ahli Taurat. Mereka yang kenal, mereka yang sehari-hari mengatakan firman Tuhan. Ini menunjuk juga kepada diri kita saat ini. Saya yakin kita semua sudah mendengar firman, sudah tahu tentang firman. Tetapi mari bertanya dalam hati, apakah firman Tuhan menjadi sebuah topeng bagi kita? Apakah kekristenan selama ini menjadi topeng bagi kita? Bahkan tanpa sadar kita bawa topeng itu ke dalam gereja. Sangat-sangat mengerikan. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengkritik. Ferdy Rossi juga mengkritik. Dalam situasi masyarakat saat itu yang benar-benar menghadapi banyak pergumulan, tapi ternyata mereka masih sempat-sempatnya memakai topeng-topeng malaikat. Sama dengan keadaan kita sekarang. Situasi yang sangat berat menghintip dan menekan kita. Namun, masihkah kita mau memakai topeng-topeng kemunafikan? Seolah-olah kelihatan kita putih bersih dengan kata-kata firman Tuhan. Tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, tulang belulang. Sadarlah, bertobatlah. Terlebih saat-saat sekarang kita semakin mendekati masa-masa Natal. Bagaimana mungkin kita menyambut Kristus yang akan lahir dalam kehidupan kita sebagai sebuah peringatan? Bagaimana mungkin kita menyambut Kristus yang akan datang kelak dengan kemunafikan, dengan topeng malaikat? Kristus akan tahu siapa orang yang benar-benar tulus, siapa orang yang benar-benar mengikut Dia. Oleh karena itu, ketika kita menjalani pekerjaan kita di hari ini, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan dalam kemunafikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Engkau ingatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami merasa malu di hadapan-Mu. Betapa sering kami memakai topeng-topeng kemunafikan, topeng malaikat, sehingga orang lain melihat kami seolah-olah seperti malaikat yang penuh dengan kebaikan. Ternyata di dalam hati ada kebusukan, ada kejahatan yang kami boleh sembunyikan. Dengan firman-Mu ini, kami diingatkan terhadap manusia
Mungkin kami boleh menyembunyikan hal tersebut, tapi di hadapan Tuhan, sedikit pun kami tidak dapat menyembunyikannya. Ajar kami Tuhan, membuka topeng-topeng kemunafikan ini, membuka topeng malaikat itu, dan biarlah kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Inilah kami, dalam harapan dan doa kami, yang kami bawa kepadamu, di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita di hari ini dalam melakukan aktivitas kita, menyertai kita di hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ingat, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selamat menyambut hari Natal buat kita semua. Salam sehat.